Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution merupakan salah satu museum bersejarah yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Awalnya, museum ini merupakan kediaman dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Peristiwa G30 SPKI menjadi salah satu peristiwa yang sangat memilukan bagi keluarga Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Meski lolos dari incaran pasukan Cakrabirawa, namun putri tercinta Ade Irma Suryani dan juga sang ajudan Letuci Pierre Tendean yang justru menjadi korban. Rumah yang menyimpan kenangan pahit tersebut kini telah menjadi museum. Benda-benda peninggalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, baik benda yang berkaitan dengan kedinasan beliau, barang-barang pribadi dan keluarga masih terjaga dan tertata rapi di ruang tata pameran koleksi. Rumah dengan luas tanah 2.564 meter persegi yang berlokasi di Jalan Tengku Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat ini dibangun pada era 1923 yang merupakan rumah tinggal para pegawai gubernur jenderal Belanda, diantaranya adalah Bapak Gondokusumo yang merupakan mertua dari Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Pada tahun 1949, Insinyur Soekarno memberikan kepercayaan kepada Kolonel Abdul Haris Nasution untuk menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian beliau pindah ke Jakarta dan menempati rumah ini yang telah diberikan mertuanya bersama keluarga hingga beliau wafat pada tanggal 6 September 2000. Selanjutnya, keluarga Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution pindah rumah pada tanggal 29 Juli 2008 sejak dimulainya renovasi bangunan dan penataan koleksi untuk difungsikan menjadi museum. Pada tanggal 1 Oktober 1965 di kediaman ini terjadi peristiwa tragis G30 SPKI yang berupaya menculik dan membunuh Jenderal Abdul Haris Nasution. Dengan naluri militer dan pengalaman perang, Jenderal Nasution berhasil menyelamatkan diri dan luput dari aksi biadab pasukan Cakrabirawa yang didalangi PKI. Namun, putri beliau, Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan Letuci Pierre Tendean menjadi korban. Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution memiliki koleksi sebanyak 528 koleksi dengan berbagai macam jenis yang dipamerkan di dalam maupun di luar ruangan. Di halaman depan terdapat koleksi berupa patung Jenderal Dr. Abdul Haris Nasution. Selain itu juga terdapat koleksi berupa sepasang meriam gunung yang berada di samping kanan dan kiri patung. Di halaman samping sebelah kanan museum terdapat koleksi berupa relief yang menceritakan tentang riwayat hidup Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution dari mulai lahir hingga wafat, dan di sebelah kiri museum terdapat saksi bisu berupa tembok batas museum dengan kedutaan besar Irak yang digunakan Jenderal Abdul Haris Nasution untuk meloloskan diri. Di halaman belakang terdapat koleksi berupa satu unit mobil jenis sedan merek Volvo. Mobil ini merupakan hadiah dari Presiden RI ketiga, Profesor Dr. B.J. Habibie. Di ruang pertama adalah ruang tamu, di mana Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution menerima tamu secara umum. Di ruangan ini terdapat koleksi-koleksi peninggalan dari Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution dan patung torso Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution. Di ruang tamu ini terdapat satu set meja dan kursi mungil yang dibeli oleh Jenderal Abdul Haris Nasution ketika awal-awal menikah dengan Ibu Nas. Selain itu, juga terdapat koleksi berupa gading gajah yang merupakan hadiah dari Brigade Garuda III dan foto-foto serta souvenir. Di ruang kerja terdapat koleksi berupa patung life size Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution
yang sedang duduk di meja kerjanya. Juga terdapat koleksi foto-foto, lemari buku yang berisi buku-buku karya beliau. Salah satu buku yang terkenal adalah buku Pokok-Pokok Gerilya. Bahkan Amerika pun menggunakan buku ini sebagai syarat disertai kelulusan Akademi Militer di Amerika. Terdapat juga ruang kuning. Di ruang kuning ini, Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution menerima tamu kehormatan baik dari pejabat pemerintah Indonesia maupun pejabat dari luar negeri. Di ruang kuning ini juga terdapat koleksi berupa satu set kursi tamu yang digunakan untuk menerima tamu, serta koleksi foto-foto dan lukisan yang menghiasi dinding ruang kuning ini. Nah ini Bang, ruang kuning, ruang VIP-nya Pak Nas. Nah setelah kita merdeka, banyak permasalahan negara kita diselesaikan Pak Nas di ruang kuning ini. Dulu banyak para sesepuh kita mau tahu ruang kuning Pak Nas itu seperti ini sederhana. Ruang tempat banyak menyelesaikan permasalahan. Negara kita miskin, negara kita aparat masih dikit. Enggak apa-apa, ini sejarah. Lubus ini belum difasilitasi polisi. Di ruang senjata terdapat koleksi berupa senjata jenis Lee Enfield yang digunakan oleh salah seorang pasukan Cakrabirawa untuk menembak Ade Irma Suryani. Terdapat koleksi senjata laras panjang dan juga pistol. Selain itu, juga terdapat koleksi senjata tradisional berupa keris. Di ruang tidur utama terdapat koleksi berupa tempat tidur lengkap dengan spray, kasur dan bantal yang pernah digunakan oleh Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Selain itu juga terdapat foto-foto keluarga, kursi roda, serta sarung dan baju koko yang digunakan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution saat malam kejadian. Sebenarnya pada sini sore itu dia udah kedatangan koordinatif. Dia nanyain di depan jalan sana. Panas kalau itu jam berapa? Panas kalau namun jam berapa? Di jauh semua kalau jalan. Nah pas izin panas masuk ke sini pulang juga. Nonok. Nah maksudnya penjagaan lagi ada jam panas. Kalau ada orang yang main itu mau panas apa sih panas? Nah ini panas ada di mana? Nah panas itu udah tanda-tanda kesadaran. Padahal main ke sini pas izin panas nggak bisa kan? Tapi tidak boleh lebih kurang tiga mau. Tapi kalau kita tanya kartunya baru bilang memang panas 3 sampai 3. Nah itu nanti orang waktu itu sini untuk mengungsi. Dan ketika saya tanya itu kenapa kamu di malam panas? Di ruang gamat terdapat koleksi berupa pakaian dinas yang pernah digunakan oleh Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Selain itu juga terdapat koleksi lainnya, yaitu baret, tongkat komando, serta perlengkapan militer lainnya. Di ruang Ade Irma terdapat koleksi baju Ade Irma Suryani, foto-foto, tongkat, serta tempat tidur yang digunakan oleh Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution saat dirawat di Makostrad, serta pakaian yang pernah digunakan oleh Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution ketika upacara pemberangkatan jenazah pahlawan revolusi ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Di ruang makan terdapat koleksi berupa patung life size Ibu Nas menggendong Ade Irma Suryani yang terluka akibat tembakan dan 5 patung life size pasukan Cakrabirawa yang membawa senjata di hadapan Ibu Nas yang sedang menggendong. Koleksi lainnya di ruang makan yaitu satu set meja makan serta sebuah pesawat telepon yang diputus kabelnya oleh pasukan Cakrabirawa. Dulu Bu PKI yang memimpin di sini namanya ingat-ingat Dajah Huruf Pak. Tapi Dajah Huruf di depan bunyiin fluid 2 kali Pak. Nyatakan waktu sudah habis dan Pak Nas sudah berhasil mereka fluid. Padahal pimpinan mereka yang di depan itu tidak cepat pilih dia. Baru bergegas lari Cakrabirawa di depan. Di ruang Rehaldika terdapat koleksi berupa piagam penghargaan serta tanda jasa berupa bintang RI Utama, bintang Kartika Eka Paksi Utama, bintang RI Adi Pradana, bintang Mahaputra Adi Pradana, dan bintang Yuda Dharma Utama. Di lorong dalam museum terdapat koleksi berupa 3 patung life size pasukan Cakrabirawa
ketika akan melaksanakan penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal Abdul Haris Nasution. Selain itu juga terdapat foto-foto yang menempel di dinding lorong. Di ruang Pavilion Leto Pierre Tendean terdapat koleksi berupa patung Lefses yang menceritakan tentang peristiwa penangkapan Leto Pierre Tendean oleh pasukan Cakrawirawa pada malam kejadian tanggal 30 September. Di kamar lagi jam 4.15 dia menangkap senjata bang. Nanti dia keluar dari kamar, dia bawa senjata. Dia keluar dari dua, dia berdiri di sini. Jadi sebelah sama PKI, jangan bergerak. Letakkan senjata kan. Jadi dia letakkan senjata. Dia bilang Cakrawirawa. Tapi dia berkata, saya ajudan Jenderal Ahmad Nasution. Tapi pendengaran PKI semua ini, ayah Nasution. 0425 dia disuruh. Ini adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, adalah G30 SPKI. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi nasional yang mengancam kedaulatan NKRI. PKI berusaha melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap petinggi militer. Salah satu diantaranya adalah Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Meskipun beliau lolos dari maut, namun putri beliau, Ade Irma Suryani dan ajudan Leto Pierre Tendean justru menjadi korban. Itulah informasi yang dapat El Safa sampaikan tentang peristiwa nasional G30 SPKI langsung dari rumah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang sekarang sudah menjadi Museum Jenderal Besar AH Nasution. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan nasional kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.